Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Ulum dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya ingin membuat booting sistem operasi Linux menggunakan flash disk, atau yang bahasa lainnya itu dual boot antara Windows dan Linux. Nah, di sini saya menggunakan ISO-nya Kali Linux, dan sebelum pakai itu alat-alat yang dibutuhkan seperti Kali Linux dan Rufus. Nah, saya sudah mendownload. Kalau kalian belum pada mendownload, nanti tinggal download aja ya di Google. Nah, langkah pertama masuk ke Rufus. Yes saja. Oke. Nah, sudah masuk seperti ini. Kalian di sini oh iya, lupa. Di sini kita masukkan flash disknya. Di sini masukkan dulu. Di sini sudah saya masukkan. Sebelum masukkan ke situ, kita masuk ke dokumen dulu, lalu USB. Nah, di sini kan tadi saya udah. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Untuk memformat dulu, kita format biar hilang semua datanya. Oh ya, kalau mau misalnya data-data ada yang penting, bisa kalian pindahkan dulu data-datanya, takut hilang. Soalnya untuk membuat ISO itu, menginstal ISO ke dual boot itu harusnya satu aja. Di flash itu harus satu ISO, misalnya nggak ada dokumen. Jadi kita pindahkan dulu. Kalau misalnya yang penting, berhubung di sini sudah dipindahkan, tinggal saya format saja. Lalu start. Oke. Tunggu. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, sudah. Nah, di sini saya tinggal masuk ke slide, lalu pilih Kali Linux, lalu open. Nah, ini sudah masuk ISO boot slide-nya udah masuk, ISO Kali Linux-nya. Nah, terus ini dirubah menjadi GPT karena saya menggunakan harddisk. Kalau menggunakan SSD atau harddisk, menggunakan harddisk itu harusnya ini. Berhubung saya menggunakan flash disk, jadi memilih GPT. Lalu sudah, jangan ada yang dirubah. Lalu ke start. Kalau ada tampilan seperti ini, pilih yang paling bawah, void in DDD in image mode, lalu oke. Lalu oke lagi. Tunggu sebentar sampai proses selesai. A few moments later. Dan proses sudah selesai. Kalau sudah bacaan ready, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita close ininya, Rufusnya, lalu ini kita cabut. Dan sekarang pindah ke laptop yang kedua. Sekarang masuk ke laptop yang kedua.
masuk ke file dokumen, lalu ke disk PC, lalu klik kanan, show more, open, lalu ke manage, lalu ke disk management, lalu klik kanan. Nah, di sini untuk menambahkan partisi baru kita klik kanan di sini ya. Nah, di sini saya memasukin 5 GB saja. Dan sudah dimasuki, lalu string. Nah, sudah jadi. Lalu close, ini juga di close. Sekarang kita restart untuk menginstal atau membuat partisi tapi di dalamnya Linux. Nah, sekarang kita restart, lalu klik F2 ya untuk biar masuk ke BIOS. Kalau ini merek Asus itu biasanya ke F2 untuk menuju ke BIOS, tapi kalau laptop lain ada yang mau pakai F12, ada yang F5, ada yang F10, itu tergantung laptopnya. Nah, sekarang sudah masuk ke menu BIOS. Lalu kita masuk ke boot. Lalu ini dirubah menjadi SanDisk, soalnya saya menggunakan flash disk. Kalau kalian menggunakan hard disk atau SSD, itu di sini ada bacaannya hard disk atau SSD. Berhubung di sini saya menggunakan flash disk, jadi di sini kita pilih SanDisk yang utama. Kenapa dipilih yang utama SanDisk? Karena saya untuk menginstal ISO dari Linux yang tadi dibuat di Rufus di laptop yang sebelumnya. Lalu untuk menyimpan, klik F10, lalu yes, menunggu. Tunggu. Nah, di sini saya memilih Replical install. Kalau kalian milih install boleh, tapi agak rumit. Kalau install bisa. Nah, lalu klik Gradle install, lalu tunggu. Nah, di sini kita pilih English saja, Indonesia. Lalu ininya kasih Indonesia, Inggris saja, Ctrl klik, menunggu. Sedang menjalankan ISO ke Linux. Mencari perangkat keras jaringan. Nah, di sini kalau Anda mempunyai WiFi, di sini ada bisa masuk ke menu Wi-Fi. Berhubung di sini saya terkonek, yaitu Aroli, kita klik Aroli, lalu lanjutkan. Ini lanjutkan. Nah, kata sandinya kita masukkan di sini, tuliskan di sini ya, lalu klik lanjutkan. Tunggu, sedang beroperasi.
Nah, di sini hostnya kita kali Linux aja, di sini ya kali Linux saja, kali Linux. Domain, kalau Anda mempunyai domain tinggal pencet domain. Berhubung di sini saya tidak mempunyai domain, jadi kita lanjutkan. Ya, kalau ininya sama seperti tadi, Linux saja biar saya tidak lupa. Lalu lanjutkan. Ininya passwordnya jangan panjang-panjang, hanya 2 angka saja. Di bawah juga sama. Lalu lanjutkan. Pengaturan waktu, berhubung saya ada di waktu Indonesia Barat, jadi kita pilih WIB yang ini paling atas. Lalu klik. Kita menunggu lagi, sedang menginstal. Nah, di sini kan partisi hard disk terpadu. Berhubung saya menggunakan membuat sendiri tadi, jadi saya membuat sendiri, soalnya ada beberapa yang harus dirubah. Ya, pilih yang tadi yang kita dibuat 5, yang ini. Lalu kliknya menggunakan enter ya. Membuat partisi baru, oke. Nah, ini kan membuat root. Nah, di sini saya memasukkan 20 GB. Root itu apa? Kalau kalian tidak tahu, itu root itu seperti kalau di Windows itu kayak penyimpanan aplikasi-aplikasi, dokumen-dokumen yang buat aplikasi itu. Nah, disimpannya di root. Kalau Linux, bukan kali Linux doang sih, semua Linux juga menggunakan root untuk penyimpanan. Lalu lanjutkan awal, oke. Nah, ini tetap ya, jangan dirubah. Sistem berkas regional, oke. Ininya tetap, kalau root di sini seperti garis miring doang saja, garis miring doang. Kalau di sini nggak ada yang lain-lain. Udah. Lalu selesai penyusunan partisi, oke. Nah, sudah jadi penyimpanan pertama itu root, atau kalau di Windows itu penyimpanan C. Lalu kita buat lagi partisi ini, mau membuat RAM-nya jangan banyak-banyak, 10 saja. Lalu lanjutkan awal. Nah, ini dirubah, gunakan sebagai dirubah menjadi ruangan swab, atau itu tuh ruangan swab itu seperti RAM. Lalu lanjutkan. Nah, sudah jadi. Kita ini buat penyimpanan terakhir, yaitu penyimpanan room, atau yang di Windows itu disebutnya penyimpanan D, partisi D itu. Nah, ini semua saja, nggak apa-apa. Lanjutkan. Oh, jangan langsung simpan penyusunan partisi. Nah, sudah jadikan 3 penyimpanan ini, atau ini root, swab, home. Nah, ini gunanya saya itu penyimpanan aplikasi, ini buat RAM, dan ini buat penyimpanan dokumen. Nah, ini sudah dibuat semua. Lalu klik selesai. Lalu lanjutkan partisi hard disk. Jika Anda mau kita klik ya saja. Lalu tunggu, sedang di install atau di reboot.
dan sini kan ada pemilihan perangkat lunak. Nah, kalau Anda mau menambahkan atau mengurangkan boleh, tapi saya di sini langsung lanjut saja. Menunggu yang sedang pemasangan perangkat lunak. Kita tunggu sampai instalasi selesai.
dan proses sudah selesai. Kalau sudah ada bacaan selesai instalasi, kita cabut flash disknya, lalu lanjutkan. Nah, kita masuk. Kalau ya ini masuk, kita masukkan tadi yang kita buat kali Linux, terus di bawahnya password. Kita lanjutkan. Oke. Dan selesai. Penampilan kali Linux itu seperti ini. Dan kalau cara kembali ke Windowsnya seperti ini. Kita masuk ke sini, kita masuk ke login, keluar, lalu mulai ulang. Nah, terus masuk ke Windows Boot Manager on, lalu kita klik ini untuk mau kembali ke Windows. Dan selesai. Nah, sekarang kita kembali ke Windows, dan ini tampilan Windows saya. Sekian dari saya, Muhammad Baru Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.